Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan mengenai penimbang karya atau penilaian kinerja, eh, yang merupakan salah satu bab 8 bab 8 pada mata kuliah Psikologi Industri dan Organisasi. Apa itu penilaian kinerja? Jadi penilaian kinerja itu ya suatu proses menilai. Apa yang dinilai ya kinerjanya. Yang dianggap kinerja itu apa, sesuatu hal yang dianggap menunjang dalam pekerjaan. Apa saja itu? Ciri kepribadian Anda dinilai menunjang enggak, sesuai enggak, bisa mencapai tujuan enggak, support enggak dengan pencapaian tujuan. Perilaku kerja Anda bagaimana, hasil kerja Anda juga seperti apa. Itu adalah hal-hal item-item yang biasanya digunakan di dalam proses penilaian kinerja di perusahaan, atau bisa jadi salah duanya atau keduanya dipakai atau ketiga-tiganya dipakai atau juga ini. Jadi tergantung dari kebijakan perusahaan. Kenapa kok kita harus menilai kinerjanya? Karena untuk membuat sebuah pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Keputusan yang dimaksud adalah keputusan bisa kenaikan pangkat, demosi, promosi, kemudian untuk pelatihan selanjutnya, untuk pengembangan karir ke depan, nah seperti itu. Terus apa keuntungan penilaian kinerja? Penilaian kinerja dapat menguntungkan suatu organisasi. Mengapa? Karena mengkaitkan antara strategi dan tujuan organisasi. Anda tahu kalau perusahaan pasti membuat sebuah strategi untuk mencapai tujuannya. Nah, strategi itu diaplikasikan oleh karyawan. Karyawan yang bisa mengimplementasikan atau melakukan hal-hal yang bisa mencapai target yang sudah ditetapkan, maka dianggap bisa mendukung pencapaian strategi. Nah, orang-orang yang bisa mendapatkan kinerja atau mendapatkan perilaku yang target yang bagus, maka akan didapatkan atau diberikan penilaian kinerja yang positif. Dampaknya apa? Ya mungkin tambah nanti kenaikan gaji dan sebagainya. Jadi artinya kenapa dikatakan penilaian kinerja itu dapat untuk mendukung sebuah strategi. Karena dengan misalnya dia diberikan nilai yang bagus, maka akan mendorong dia untuk melakukan pekerjaan atau lebih baik lagi di masa yang akan datang. Dampaknya adalah pencapaian tujuan organisasi atau terlaksananya strategi perusahaan. Jadi kaitannya semacam itu. Kemudian yang kedua, keuntungan penilaian kinerja itu memberikan data tenaga kerja yang berbakat siapa. Nah seperti itu, yang mana yang harus ditingkatkan, nanti prosesnya jadi tahu kelebihan dan kekurangan karyawan kita, sehingga kita bisa menjadikan dasar untuk pelatihan ke arah yang akan datang. Nah seperti itu. Kemudian keuntungan dari penilaian kinerjanya itu adalah bisa menjadikan sebuah pesan pada tenaga kerja bahwa tenaga kerja itu harus bertanggung jawab terhadap pekerjaannya. Kalau kita nggak dinilai, biasanya kita akan asal-asalan. Sama juga dengan perkuliahan kita. Ketika Anda tidak saya nilai, maka mungkin sampean datang sakarepe begitu ya. Nggak datang ya sakarepe, ngerjain tugas yo suka-suka gitu, karena nggak ada tanggung jawab, nanti nggak ada hal yang bisa didapatkan dan nggak ada hal yang akan memberikan punishment pada dia. Kemudian tujuan dari manajer. Keuntungan penilaian kinerja bagi seorang manajer adalah sebuah wahana untuk bisa berkomunikasi dengan karyawannya. Anda bisa dengan misalnya Anda manajer, dengan adalah penilaian kinerja, itu adalah sebuah wahana jembatan untuk bisa berkomunikasi dengan karyawan Anda. Anda bisa mengatakan apa kelemahan Anda, apa kekurangan Anda, kedepannya seperti apa harusnya, semacam itu. Untuk memotivasi tenaga kerja, tentunya hal-hal seperti itu, kedekatan, kemudian ketika tahu nilainya juga akan berdampak pada peningkatan motivasi. Contohnya misalkan kalau sampean tahu nilai kuis Anda selalu 20, 20 dan 20, maka kedepannya kan akan berusaha untuk menjadi lebih baik lagi kan. Orang yang normal itu tidak akan suka dengan kegagalan jelek terus nilainya kan, enggak, akan berusaha untuk itu, untuk normal ya. Kemudian untuk tenaga kerja sendiri apa? Bagi Anda sendiri misalkan sebagai seorang tenaga kerja, feedback bagi kinerja.
oh saya itu belajar dengan giat, oh ternyata hasil saya jadi 60, 70, 80. Hasil saya seperti ini. Maka ketika saya belajar seperti ini hasil saya 60, berarti untuk sampai 80 berarti saya harus lebih giat lagi begitu. Wahana pengembangan tenaga kerja di masa yang akan datang. Sama seperti itu ya. Misalnya saya nilainya jelek di mata kuliah ini, maka bisa menjadi sebagai wahana untuk pengembangan di masa yang akan datang. Saya harus seperti ini. Di dalam aplikasi dalam perusahaan misalnya, saya tidak bisa mengoperasikan komputer dengan cepat. Oh, saya misalnya mengetik 11 jarinya kurang, maka saya bisa meningkatkan skill itu gitu ya. Kemudian saya kemampuan komunikasinya kurang. Oh, mungkin saya bisa pelatihan untuk berkomunikasi yang baik, misalkan seperti itu. Jadi sudah tahu apa kelemahan dan kelemahan kita sehingga bisa mengembangkan diri kita sendiri di arah yang akan datang. Ini sama aja. Jadi untuk tenaga kerja tujuan orientasi masa lalu dan untuk orientasi masa yang akan datang. Maksudnya bagaimana? Jadi dengan penilaian kinerja kita tahu saya dulu itu seperti apa ya, saya sekarang seperti apa. Nah seperti itu. Dampaknya apa? Nantinya saya harus bagaimana. Nah saya dulu dapatnya nilai sekian, sekarang saya dapat sekian, supaya nanti kedepannya saya mencapai tujuan saya, misalnya kenaikan gaji, kenaikan pangkat, saya harus seperti apa. Nah seperti itu untuk Anda sendiri. Kepentingan bagi organisasi mendiagnosa masalah organisasi. Kok bisa? Ya, dengan adalah penilaian kinerja. Misalnya kinerjanya sebagian besar karyawan tidak tercapai semua, berarti menunjukkan kinerja karyawannya kan jelek semua. Nah, perlu adanya upgrade ini. Kenapa? Permasalahannya tugasnya yang terlalu rumit kah, atau memang usang, kemampuannya yang berkurang? Oh mungkin perlu pelatihan. Nah misalnya seperti itu. Penilaian keabsahan tes yang dilakukan sebelumnya. Jadi penilaian keabsahan tes yang digunakan dalam seleksi. Nah dengan adanya penilaian kinerja, kan waktu dulu sampean masuk ke dalam pekerjaan atau daftar ke pekerjaan kan pasti ada seleksi. Seleksi kan menggunakan alat ukur ya. Misalnya bisa jadi dalam wawancara, pertanyaan-pertanyaan digunakan dalam wawancara tertutup misalnya. Kemudian ada misalnya juga kuesioner, perhitungan soal-soal dan sebagainya untuk memproyeksi Anda layak dan tidaknya untuk bergabung dengan perusahaan. Nah, hasil ini kuesioner dan sebagainya, itu alat-alat yang digunakan ini itu kan belum teruji. Itu kan sebuah praduga bahwa sampean seolah-olah kayaknya dugaan bahwa dengan hasil tesnya sampean bagus, maka kinerja kedepannya sampean akan bagus. Nah, kemudian Anda diterima di dalam perusahaan. Ternyata kedepannya sampean itu ternyata 2 tahun di sana kok nilainya negatif, jelek. Nah, ini perlu dipertanyakan kembali. Kuesioner kemarin bagaimana? Penjaringan kemarin pada tahap awal bagaimana? Sudah benarkah alat seleksi yang kita gunakan? Jangan-jangan nggak valid. Nah, begitu nggih. Jadi untuk menilai keabsahan tes yang digunakan dalam seleksi. Kemudian siapakah yang menilai melakukan penilaian kinerja? Bisa atasan langsung, bisa teman Anda sejawat, bawahan, Anda sendiri sebagai suap penimbang atau Anda sendiri atau suap penimbang, dan customer. Bisa jadi seperti itu. Yang mana yang digunakan tergantung dari kebijakan perusahaan ya. Nah, kalau sampean bagian misalnya di perbankan bagian back office, ya Anda tidak berkaitan dengan karyawan. Anda tidak berkaitan dengan konsumen, maka di sini penilaian kinerjanya bukan dari layanan Anda. Karena apa? Anda hanya berkoordinasi atau kerja dengan komputer aja, tidak dengan orang lain, tidak dengan konsumen. Misalnya beda dengan customer service. Mungkin customer service penilaian kinerjanya ada kepuasan daripada konsumen. Nah, seperti itu. Makanya saya bilang tergantung dari perusahaannya dan jenis pekerjaan yang dilakukan. Nah, hal-hal kesalahan yang dilakukan ketika melakukan proses penilaian kinerja. Kesalahan konstan, kesalahan kelembutan, terlalu murah memberikan nilai. Kalau saya misalkan terlalu murah memberikan nilai, 80, 90, kayak gitu. Ada yang terlalu pelit, susah banget, ada yang dosen susah banget dapat nilai A itu. Jangankan dapat nilai A, B itu alhamdulillah begitu misalnya. Nah, kesalahan kecenderungan terpusat. Ada juga itu yang rata-rata aja sampai semuanya B saja.
supaya apa? Nggak diprotes misalkan. Jadi ada kesalahan kecenderungan yang terpusat atau bersifat rata-rata saja. Kemudian kesalahan faktor dominan. Kesalahan faktor dominan efek halo, kesan secara global. Maksudnya seperti apa? Contohnya adalah biasanya orang itu kalau misalkan saya melihat biasanya itu kalau orang bawa buku tebal, kemudian kacamatanya tebal begitu ya, jalan nunduk atau apa, itu biasanya dia kutu buku, orang pinter ini. Nah, ketika kita mewawancarai atau menilai karyawan kita bisa jadi salah nilai. Awalnya dinilai misalnya seharusnya dinilai C, malah ternyata karena dia waduh kayaknya orang pintar ini, wah cepat dinilai B. Nah begitu. Kemudian dampak kesan pertama. Nah, kesan pertama yang ditimbulkan kepada si pewawancara atau misalnya si penilai itu bisa mengaburkan penilaian. Nah, misalkan kesan pertama akan ada di ini ya. Jadi kesan pertamanya itu, waduh, ketika di dalam wawancara itu dia rapi, dia ganteng, cantik, bersih, misalnya seperti itu. Cara jalannya dan sebagainya meyakinkan. Nah, itu akan mengaburkan penilaian. Nah, awalnya harusnya itu B jadi A, misalnya seperti itu. Dampak perilaku terakhir juga demikian. Dampak perilaku terakhir, misalkan di dalam pekerjaan, misalkan ada target itu 5 target yang harus dilakukan. Target pertama gagal, target kedua gagal, target ketiga biasa, target keempat biasa aja, target kelima dia mencapai target sampai 2 kali lipat. Maka hilanglah rapot masa lalu, maka dia langsung diberi nilai A tanpa melihat masa yang sebelumnya, begitu ya. Nah, itu dampak perilaku yang terakhir. Sebaliknya, dampak hasil penilaian yang lalu, biasanya anak ini tuh nilainya A, maka untuk hari ini kayaknya nggak mungkin deh B, mungkin aku yang salah A, tak kasih A juga, padahal belum tentu. Nah, seperti itu. Jadi dampak penilaian, hasil penilaian yang lalu itu juga bisa berdampak. Kemudian kesalahan egosentris itu dikaitkan dengan diri seorang penilai. Seperti apa itu? Pertanyaan pertama adalah kesalahan kontras, membandingkan dengan kelemahan dirinya. Misalkan, saya adalah seorang wanita yang nggak bisa pakai motor. Maka ketika saya melihat seorang wanita yang bisa pakai motor, saya menilai dia itu hebat. Saya menilai lebih dengannya, misalnya seperti itu. Jadi dibandingkan dengan dirinya. Kemudian kesalahan kesamaan. Justru yang kalau tadi membandingkan kelemahan pada dirinya, kalau ini siapa yang memiliki sifat dan karakter seperti saya, maka saya akan memberikan nilai yang positif. Misalkan, saya orangnya rapi, saya orangnya kebersihan, disiplin, dan sebagainya. Ketika saya menilai orang seperti itu, maka saya akan langsung nilai dia baik. Padahal belum tentu hal-hal yang lain itu tercapai begitu. Kemudian kesalahan urutan juga demikian. Contohnya semacam apa? Misalkan, contoh misalnya Anda misalnya di dalam audisi nyanyi misalkan, di audisi band misalkan. Yang pertama, band yang muncul adalah ketika itu bandnya dilakukan di siang hari. Band yang muncul adalah band yang dengan suara keras, ngebeat dan sebagainya. Wah begitu ya, membisingkan gitu ya, pusing gitu ya. Yang kedua juga pusing gitu ya. Maksudnya tuh ngebeat karena kan situasinya panas, kemudian juga selain panas juga siang hari sudah lelah kayak gitu, diberikan musik-musik yang semacam itu. Urutan pertama begitu, urutan kedua begitu, urutan ketiga begitu. Urutan keempat adalah Anda, misalkan grup band Anda yang maju untuk audisi dengan suara akustik misalnya langsung adem. Nah, nilainya yang harusnya itu tidak terlalu baik misalnya dibandingkan dengan yang lain misalkan. Itu Anda bisa dinilai baik, sangat baik. Karena apa? Yang lainnya tadi itu yang 1-3 tadi itu memecahkan gendang telinga, sedangkan sampai langsung adem, maka langsung sampai akan dinilai A. Nah, itu juga bisa mengaburkan penilaian. Kesalahan urutan ya. Kemudian, terus bagaimana caranya untuk mengurangi kesalahan-kesalahan tersebut? Nah, sebelum melakukan penilaian, lakukan komunikasi dengan bawahan supaya apa? Kita kenal dengan bawahannya, sehingga tahu nggak efek-efek yang seperti itu, penilaian awal, penilaian akhir, seperti itu bisa mengurangi tingkat itu.
Kemudian yang kedua, mengurangi penyelewengan itu. Kedua, memperoleh pelatihan dalam wawancara penimbang. Jadi sudah tahu seperti apa cara untuk menilai karyawan, kemudian cara untuk menilai karyawan, melakukan pelatihan, tambahan ilmu bagaimana cara menilai yang baik dan benar, seperti itu. Merencanakan untuk menggunakan pemecahan masalah, sampaikan hasil, tanya reaksi, dan bukan ancang-ancang katakan dan jual. Artinya apa? Dalam melakukan penilaian kinerja, itu Anda sampaikan hasil itu seperti ini. Misalnya saya di dalam perkuliahan, saya akan mengatakan si A dapat sekian, si A dapat sekian, si A dapat sekian, begitu. Bukan hanya Anda harus belajar giat, tapi tanpa memberikan hasil yang bisa Anda nilai, yang bisa Anda lihat. Saya hanya mengatakan aja, tapi ngilang wis dijual, habis hilang. Jadi Anda juga harus mendapatkan barang itu. Anda harus mendapatkan feedback dari apa yang Anda keluarkan, keringat yang akan Anda keluarkan. Nah, seperti itu. Anda tes, maka Anda berhak mendapatkan tahu nilainya semacam apa. Selanjutnya menunjang bawahan untuk mempersiapkan diri untuk penimbang karya. Nah, seperti itu ya. Jadi sebelum melakukan penilaian biasanya sudah dikasih tahu sama karyawan, nanti akan ada penilaian jam sekian, sekian, seperti itu. Biar mempersiapkan diri. Kemudian selama wawancara atau selama proses penilaian, nah itu kita harus mendorong misalnya di dalam rekrutmen misalnya ya, menyeleksi anggota baru yang mau masuk ke dalam perusahaan, maka akan harus mendorong peran serta bawahan, menciptakan suasana yang nyaman di wawancara itu, sehingga audiens atau pewawancara yang kita wawancara itu bisa terbuka dengan kita, bisa nyaman dengan kita. Ketika kita ngomong, matanya harus bisa menatap dia, kemudian kita menunjukkan sifat yang hangat seperti itu. Dampaknya apa? Maka dia akan mengatakan hal-hal yang lebih, sehingga kita bisa menilai lebih dalam tentang dia, begitu. Menjadi pendengar yang aktif tadi ya, menetapkan tujuan bersama untuk masa yang akan datang. Terus kemudian apa yang dilakukan setelah penilaian? Setelah penilaian, misalnya kita menilai karyawan kita yang ada di dalam perusahaan. Setelah melakukan penilaian, ya selalu membuat sebuah komunikasi atau sering berkomunikasi dengan bawahan kita. Seperti apa? Kalau kemarin nilainya kelemahannya di situ, di A misalnya. Kemudian kita bisa follow up lagi, bagaimana kamu bisa mengatasi kelemahanmu, apa yang sudah kamu lakukan, sekarang pada tahap apa. Nah, itu adalah setelah dilakukan penilaian. Kemudian menilai secara periodik kemajuannya, seperti yang saya bilang tadi ya. Kemudian melakukan atau memberikan ganjaran atau upah atau sebagai feedback dari kinerjanya. Okay? Selanjutnya, bagaimana sih teknik menilai kinerja? Macam-macam teknik yang bisa digunakan untuk menilai kinerja. Bisa dinilai berdasarkan kelompok. Anda dikelompokkan, kemudian nanti dikategorikan Anda jadi kelompok yang sangat baik, cukup, atau kurang baik, dan sebagainya. Kemudian ada juga yang secara perorangan, diperingkat secara perorangan. Atau bisa juga dengan membandingkan berpasangan, membandingkan satu orang dengan orang lain dalam bentuk tabel. Misalkan Linda sama Lisa. Jawaban yang baik misalnya dia baik dikasih skor 5, sampai tidak baik dikasih skor 1. Linda dibanding Lisa, lebih baik Linda, 5. Misalnya kalau ini Ike dibanding Lisa, Ike-nya jelek, kasih skor 1. Nah, kelemahannya lah kalau karyawannya itu banyak, keriting ngitungnya ya. Kemudian teknik absolut, penimbang karangan. Jadi penilaian itu dilakukan dalam bentuk cerita, menceritakan tentang apa kelemahannya, kekurangannya, potensi masa lalunya, dan sebagainya. Kalau penilaian pada hal-hal penting itu kita melakukan penilaian pada saat terjadinya masalah itu apa
yang dilakukan oleh karyawan itu, ketanggapan dia dalam mengatasi kondisi-kondisi yang krusial itu dia lakukan apa. Nah, itu kita juga bisa ada yang menggunakan hal itu sebagai teknik dalam menilai kinerja. Kemudian, skala penghargaan grafis. Itu seperti di Anda skripsi, buat kuesioner. Di dalam skripsi itu buat kuesioner, kemudian dibagikan kepada karyawan, kemudian di rating gitu ya, jawaban A, B, C dikasih skor berapa, baru di analisa begitu. Itu disebut sebagai penghargaan gratis. Kemudian selanjutnya skala penghargaan perilaku yang dijangkarkan. Ini gabungan dari seperti dalam bentuk kuesioner tadi kayak skripsi, tapi akan hal-hal yang genting. Jadi pertanyaannya berkaitan dengan apa yang sudah dilakukannya dalam kegiatan-kegiatan yang pada peristiwa genting gitu. Kemudian yang terakhir adalah teknik berorientasi pada keluaran atau output atau MBO. Itu seperti apa sih? MBO atau manajemen by objektif. Jadi antara karyawan dan bawahan itu bersama-sama membuat sebuah tujuan bersama. Nah, begitu. Kemudian duduk bersama, saya dengan Anda, kita tujuannya apa ya? Oh, kita mencapai ini misalkan. Oke, kemudian yang selanjutnya, kira-kira apa yang harus kamu lakukan dan apa yang harus saya lakukan untuk mencapai ini. Oh, kamu punya target ini, saya punya target ini. Oke. Kemudian apa yang harus dilakukan untuk mencapai target kamu dan apa yang harus saya lakukan untuk mencapai target saya misalkan. Kemudian oke, sudah merumuskan apa yang dilakukan. Kemudian secara bertahap nanti kita bertemu, bagaimana kamu sudah mencapai langkah keberapa? Saya juga sudah, bagaimana begitu ya. Kita sudah mencapai langkah keberapa. Habis itu terus ternyata tidak tercapai. Nah, berarti apa yang harus kita lakukan supaya langkah itu tercapai begitu. Nah, kemudian kalau sudah ini jadi dilakukan secara periodik untuk melihat, mengontrol apa yang sudah kita lakukan. Peninjauan kerja kembali secara periodik. Jadi begitu, kerjasama antara atasan dan bawahan. Atasan dan bawahan bekerja sama, apa mendeskripsikan apa tujuannya, apa yang langkah-langkah yang harus dilakukan. Kemudian melihat setiap langkahnya itu misalnya bulanan, setiap 1 bulan sekali atau 1 minggu sekali, apa yang sudah kamu lakukan, apa kesulitan kamu di mana, bagaimana solusinya, baru kemudian seminggu lagi dianalisa lagi sampai mencapai tujuan. Nah, seperti itu. Oke. Itu adalah manajemen by objektif. Nah, pertanyaannya dari cara penilaian kinerja tadi kan banyak. Yang mana yang paling baik? Nah, paling efektif begitu ya. Nah, untuk menilai keefektifannya itu apa yang dinilai, indikatornya apa? Nah, ini adalah indikator yang digunakan untuk penilai keefektifan kinerja. Ukuran keberhasilan ditentukan dengan tepat. Jadi, gak ambigu, jelas. Standar pekerjaan dapat diterima oleh atasan. Nah, pekerjaan itu diterima oleh atasan. Bawahan menerima atau karyawan itu bisa menerima target yang sudah ditetapkan oleh atasan, begitu ya. Atasan langsung dan tenaga kerja sendiri yang sebagai penimbang. Bersama-sama antara atasan dan bawahan itu bisa menilai diri Anda sendiri, begitu. Hasil penilaian kinerja didiskusikan bersama. Antara atasan dan bawahan saling mendiskusikan hasil kinerjanya. Tenaga kerja sehingga tenaga kerja bisa termotivasi. Kenapa? Tahu langkah yang belum dilakukan apa yang harus dilakukan untuk menaikkan nilainya dan seperti itu. Jadi termotivasi. Ada hukuman dan tahu tentang ada reward and punishment. Kemudian tujuannya juga harus jelas apa yang ingin dicapai. Tenaga kerja memiliki kontak psikologis. Maksudnya apa? Kedekatan, kemauan untuk mencapai tujuan. Karena apa? Merasa itu adalah bagian dari tujuannya. Nah, ini adalah indikator dari kinerja yang dikatakan efektif. Nah, teknik penilaian yang efektif, teknik penilaian kinerja yang efektif berdasarkan beberapa indikator itu. Yang pertama, yang terbaik adalah yang paling efektif adalah MBO, manajemen by objektif. Kemudian yang kedua adalah penghargaan grafis seperti yang saya lakukan di kuesioner pada skripsi. Baik, saya rasa itu cukup sekian apa yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.